Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak SDIT Mutiara Azam? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Nah, kali ini kita akan melaksanakan manasik haji. Melaksanakan ibadah haji termasuk rukun Islam yang kelima. Ibadah haji hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah baligh dan mampu melaksanakannya. Oleh karena itu, seorang yang belum balik walaupun dia mampu, berarti dia belum wajib melaksanakan ibadah haji ya. Nah, ibadah haji ini artinya sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita sudah tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II untuk melakukan perjalanan kita menuju kota Madinah. Siapkan paspor dan segala macam kebutuhannya ya. Hati-hati dengan barang masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekitar 10 jam udah kita lewati di pesawat ya. Sekarang kita sudah berada di Bandara King Abdul Aziz yang ada di Jeddah, Arab Saudi. Sekarang kita akan naik bis menuju ke kota Madinah. Persiapkan diri kalian ya. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan melakukan ihram. Ihram yaitu memulai pelaksanaan ibadah haji karena Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan pakaian ihram yang tidak berjahit. Pakaian ihram bagi laki-laki yaitu kain putih yang dililitkan ke badan sebanyak 2 helai. Adapun kalau perempuan, pakaian ihramnya harus menutupi seluruh anggota tubuh kecuali muka. Setelah itu, kita dianjurkan untuk mandi, memakai pakaian ihram, berwudu, dan sholat sunnah ihram. Nah, lanjut ke membaca niat. Kita harus membaca niat ya. Niatnya nawaitul hajjah wa ahramatu bihi lillahi ta'ala labaik Allahumma bihajjati. Artinya, aku niat haji dan berihram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Nah, di sini anak-anak ada larangan bagi para ikhwan nih. Yang pertama, tidak boleh menggunakan pakaian biasa. Yang kedua, tidak boleh menggunakan sepatu yang menutupi mata kaki. Dan yang ketiga, tidak boleh pakai topi, peci, dan penutup kepala sejenis lainnya. Kalau untuk akhwatnya, kita tidak dianjurkan menggunakan sarung tangan dan penutup muka, masker, cadar, dan lain-lain. Adapun larangan bagi akhwat dan ikhwannya itu tidak boleh memakai parfum, menggunting kuku, memburu hewan, melamar atau menikah, terus pembersaan, terus juga memetik tanaman di sekitar Mekah itu juga dilarang ya anak-anak. Jadi jangan sembarangan memetik tanaman-tanaman di sekitar Mekah. Nah, selanjutnya kita akan mulai menuju ke Masjidil Haram di kota Mekah. Kita tadi dari Masjid Dzulhulaifah dan sekarang kita menuju ke Masjidil Haram yang ada di kota Mekah. Nah, anak-anak, selama di perjalanan kita menuju Masjidil Haram di kota Mekah, kita dianjurkan untuk selalu mengucapkan kalimat talbiyah yang bunyinya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Nah, itu ya, kita dianjurkan untuk selalu mengucap kalimat talbiyah. Nah, selanjutnya kita wukuf di Padang Arafah. Wukuf itu artinya berdiam diri di Padang Arafah dengan pakaian ihram sambil berzikir dan mengucapkan lafaz talbiyah yang tadi ya. Semua jamaah haji wajib hadir di Padang Arafah ini pada 10 Zulhijjah atau 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah ya. Mereka tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Jika tidak hadir, maka ibadah hajinya dianggap batal. Nah, anak-anak, di Padang Arafah ini kita wukufnya banyak ya hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, sholat jamak takdim dan qashar, zuhur dan asar, terus berdoa, berzikir bersama, membaca Al-Quran, dan sholat jamak takdim dan qashar maghrib dan isya. Nah, lanjut anak-anak, kita bermalam di Musdalifah. Sebelum matahari terbenam, para jemaah haji bersegera menuju Musdalifah. Di sana, kita melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan cara dijamak. Setelah itu, kita mencari batu kerikil sebagai persiapan untuk melontar jumrah di Mina nanti. Ayo anak-anak, kita ambil batu kerikil. Batu kerikil yang boleh kita ambil itu sekitar 40 butir atau 70 butir ya.
Nah, saatnya kita melempar jumroh dengan 7 kali lemparan, berarti 7 buah batu kerikil ya. Dan tidak boleh disatukan sekaligus, jadi melemparnya harus satu-satu. Terus, batu-batu yang sudah dipakai tidak boleh digunakan lagi. Jadi, ketika kita melempar, ban batunya sudah jatuh di bawah, tidak boleh diambil untuk dilempar kembali. Ingat ya. Nah, saatnya kita melakukan tahalul. Tahalul itu adalah mencukur atau menggunting rambut paling sedikit 3 helai dan dianjurkan untuk laki-laki atau ikhwannya sampai gundul ya atau botak. Nah, kalau ahwatnya cukup sedikit aja nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita sama-sama melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran setelah kita kembali ke Mekah. Setelah kita melempar jumroh tadi ya. Nah, kita melakukan tawaf dulu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran yang dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di tempat yang sama. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita melakukan tawaf, kita dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu dan membaca doa Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah Allahumma ftahlil abwabar rahmatik. Selanjutnya, ayo kita mulai melakukan tawaf bersama-sama. Untuk yang ikhwan, putaran 1-3 dianjurkan untuk lari-lari kecil ya. Terus putaran 4-7 boleh dengan jalan biasa. Sedangkan yang ahwat itu jalan biasa aja, nggak ada lari-lari kecilnya. Nah, saat melakukan tawaf ini mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, itu kita dianjurkan untuk membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya anak-anak Umi, kita melakukan sa'i dari Safa ke Marwah. Sa'i artinya berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali juga ya. Sa'i dilakukan setelah selesai sholat sunnah 2 rakaat sesudah tawaf. Sebagai salah satu rukun haji, sa'i memiliki beberapa syarat sah. Adapun syarat sahnya sebagai berikut. Yang pertama dikerjakan setelah tawaf kudum, yang kedua dilaksanakan mulai dari Safa dan berakhir di Marwah, yang ketiga dikerjakan sebanyak 7 kali, dan yang keempat dilakukan di tempat sa'i. Nah, yang terakhir kita tawaf wada, sama mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Nah, tawaf wada itu tuh artinya tawaf perpisahan ya, sewaktu kita akan meninggalkan kota Mekah. Nah, setelah kita sudah selesai tawaf di Mekah, berarti semuanya sudah selesai ya, ibadah haji kita telah selesai dan kita bisa beristirahat. Selamat beristirahat. Nah, siswa-siswi SDIT Mutiara Azam, sekarang kita berada di dalam pesawat untuk kembali menuju ke Indonesia. Nah, selama di pesawat Umi jelaskan hikmah ibadah haji ya. Jadi, ibadah haji ini hikmahnya yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus meningkatkan persatuan dan persaudaraan umat Islam. Selanjutnya, hikmahnya yaitu meningkatnya wawasan keilmuan kita karena akan terjadi pertukaran informasi antar sesama muslim. Terus selanjutnya adalah meningkatkan pedulian umat Islam. Dan yang terakhir meningkatkan peluang usaha untuk kesejahteraan umat. Nah, anak-anak, itulah tadi hikmah ibadah haji. Dan semoga kita diberikan Allah kesempatan untuk berkunjung ke Baitullah Mekah ya, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.